Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan juga teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman saya akan membawakan materi tentang kebutuhan dasar emosional anak usia dini dan kemampuan mengenal emosi diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Yuni Natalita dari Universitas Katolik Widya Mandala dengan NRP 1613020007. Perkenalkan, nama saya Deviani dari Prodi PG PAUD dengan NRP 1613020006. Halo, aku Tanesya Bella, NRP 1613019004. Aku dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, jurusan PG PAUD. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian dari materi yang akan saya bawakan, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang materi apa aja sih sebenarnya yang akan kami bahas pada saat ini. Yang pertama ada pengertian emosional, lalu yang kedua bentuk reaksi emosi anak usia dini, lalu yang ketiga kebutuhan dasar emosi. Lalu yang keempat, pengertian kemampuan mengenal emosi. Lalu yang kelima, pengaruh emosi dengan penyesuaian pribadi sosial anak. Lalu yang keenam, bahasa emosi yang ditimbulkan. Lalu yang ketujuh, cara orang tua atau pendidik untuk menyikapi anak yang sedang menunjukkan emosinya. Nah, sebenarnya apa sih itu emosional? Emosional sendiri menurut Suyadi tahun 2010 adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain dan lebih mengarah kepada karakteristik ekspresif dari emosi yang terpengaruh atau berkaitan dengan emosi. Nah, selain itu, emosional juga merupakan cerminan karakter seseorang dalam bertindak. Ketika ada seorang anak yang sedang emosi atau emosional, itu bagaimana cara mereka mengontrol, bagaimana cara mereka untuk dapat menyelesaikan atau menenangkan diri mereka ketika mereka emosi, itu menjadi karakter seseorang dalam bertindak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Seperti yang kita ketahui, emosi dengan emosional itu sebenarnya berbeda pengertiannya. Kalau emosi itu lebih mengarah kepada sifat atau keadaan perasaan yang sedang terjadi. Nah, sedangkan emosional menurut Suyadi tahun 2010 adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain dan lebih mengarah kepada karakteristik ekspresif dari emosi yang terpengaruh atau berkaitan dengan emosi. Seperti yang kita ketahui bahwa emosional yang terjadi pada seseorang itu merupakan cerminan dari karakter seseorang ya. Terlebih dalam menghadapi permasalahan mereka, terlebih dalam ketika mereka bertindak gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, anak usia dini ini seringkali meluapkan emosi mereka secara meledak-ledak, spontanitas, terlalu jujur dan tidak memperdulikan lingkungan di sekitar mereka. Yang penting mereka emosi gitu. Mereka tidak mempedulikan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Hal seperti ini sering terjadi pada anak, akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut itu kurang baik untuk dibiasakan oleh orang tua atau pengasuhnya. Karena kenapa kok hal itu kurang baik? Karena kebiasaan tersebut itu akan membawa pengaruh buruk untuk anak. Anak itu harus anak di sini itu harus dibiasakan untuk dapat mengontrol emosi mereka. Anak di sini harus dibiasakan untuk dapat mengendalikan emosi mereka sehingga mereka nantinya dapat ketika mereka emosi, mereka dapat mengendalikan emosi mereka. Mereka dapat mengontrol emosi mereka. Emosi yang mereka luapkan itu tidak meledak-ledak. Mereka tahu cara menangani atau cara mengatasi emosi mereka saat itu. Nah, di sini tuh orang tua dan juga orang yang
mengasuh anak tersebut itu tidak boleh membiasakan kayak ketika anak tersebut meledak-ledak, ketika anak tersebut terlalu emosional, lalu orang tuanya ya udah membiasakan tidak apa ya, tidak me- tidak orang tuanya itu tidak menasehati anak atau tidak memberi pengertian anak, atau juga tidak ditenangkan ketika anaknya emosi, malah memarahi balik gitu. Nah, karakter ini itu ketika karakter ini itu dibentuk oleh orang tua mereka, mereka dibiasakan untuk mengontrol emosi mereka, mereka dibiasakan untuk mengendalikan emosi mereka. Ketika anak sudah melewati masa kanak-kanak atau di atas 10 tahun, pasti karakter anak akan terus melekat. Maka dari itu, sebelum usia 10 tahun, anak itu harus dibiasakan supaya mereka dapat lebih lagi mengontrol emosinya. Karena ketika anak berusia lebih dari 10 tahun, mereka akan susah untuk mengubah kebiasaan tersebut, dan itu sudah melekat dalam diri anak sebagai karakter anak. Nah, setelah kita mengerti tentang apa itu emosional, kita juga membahas sedikit tentang perkembangan emosional anak, karena keduanya juga sangat berkaitan erat. Nah, sebaiknya kita tuh harus memantau perkembangan emosional anak yang merupakan proses pematangan sikap emosional anak dalam berinteraksi dengan orang tua, teman sebaya, pendidik, dan juga orang yang berada di lingkungan sekitar anak, karena kematangan emosional anak akan sangat penting bagi anak ke depannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk reaksi emosi anak usia dini. Jadi ada beberapa bentuk reaksi emosi pada anak usia dini yang dikemukakan oleh Herlock tahun 1993. Yang pertama itu ada amarah. Amarah itu bentuk emosi yang terjadi ketika anak tersebut itu sakit hati, frustasi, jengkel, dan merasa terancam. Tetapi umumnya anak usia dini akan marah ketika keinginannya tidak terpenuhi atau dilarang. Contohnya ketika ada anak yang ingin memakan permen atau memakan coklat, tetapi orang tuanya ini melarang. Nah, kebanyakan anak ini akan frustrasi karena keinginannya tidak terkabulkan, atau bisa juga sakit hati karena perkataan orang tuanya yang mungkin terkesan tegas, dan akhirnya anak ini akan marah-marah, atau bisa juga anak akan diam saja, tidak mau berbicara dengan orang tua atau mengabaikan ucapan dari orang tua. Nah, hal ini itu menunjukkan anak sedang mengekspresikan bentuk emosinya. Nah, menurut Herlock tahun 1991, reaksi marah anak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu marah yang impulsif. Jadi marah yang impulsif ini biasa disebut dengan agresi. Marah jenis ini tuh ditunjukkan secara langsung pada orang lain, benda atau objek yang membuat anak itu jengkel gitu, atau membuat anak itu marah. Nah, seperti yang kita ketahui juga, amukan anak itu ada beberapa jenis tingkatan, dari mulai ringan dan berat. Lalu anak sekitar usia 4 tahun biasanya tidak segan-segan untuk mendorong temannya, atau mencubit, menggigit, memukul, mengatakan kata kasar atau ejekan, dan bahkan meludah ketika ada orang, benda, atau objek yang membuat mereka tuh jengkel. Jadi mereka tuh kayak meluap-luap gitu emosinya, tuh mereka menunjukkan emosi mereka secara meluap-luap di sini ya. Lalu yang kedua itu ada marah yang terhambat. Marah yang terhambat ini adalah amarah yang tidak diungkapkan atau bisa dibilang ditahan oleh anak. Nah, anak yang marah menggunakan jenis ini tuh biasanya lebih menghindar, tidak mau berbicara, bersikap masa bodoh, dan bersikap lesu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tuh menahan amarahnya ketika mereka tuh marah, mereka tuh takut kalau ketika mereka marah itu orang tuanya atau orang di sekitarnya tuh malah
malah lebih marah sama mereka. Makanya mereka itu memendam perasaan atau emosi mereka saat mereka marah, sehingga mereka tuh akan terhindar dari resiko penolakan sosial atau hukuman yang disebabkan ketika mereka marah. Lalu selanjutnya ada bentuk emosi rasa takut ya. Bentuk reaksi emosi ini itu biasanya dialami bayi atau anak-anak karena mereka tuh merasa tidak berdaya. Hal ini ditunjukkan dengan tangisan yang merupakan permintaan tolong. Anak tuh juga biasanya tuh menyembunyikan wajah mereka, dan anak juga menjauhkan diri mereka dengan benda, objek, atau orang yang membuat mereka takut. Nah, di sini Harlock itu tahun 1991 menyatakan ada beberapa reaksi emosi yang berdekatan dengan emosi takut, yaitu yang pertama itu shyness, rasa malu adalah reaksi takut ketika mereka itu bertemu dengan orang asing atau bisa juga karena anak itu takut dilihat oleh banyak orang. Jadi di sini tuh anak merasa malu ketika mereka itu banyak yang memperhatikan mereka tuh merasa malu gitu, sehingga menimbulkan reaksi takut. Lalu yang kedua itu merasa sulit atau tidak mampu atau malu untuk melakukan sesuatu. Nah, merupakan rasa takut yang merupakan rasa takut terhadap penilaian orang lain pada anak. Rasa khawatir akan muncul disebabkan oleh rasa takut yang sedang dialami oleh pikiran anak sendiri. Contohnya, takut untuk terlambat, takut untuk tidak mengerjakan PR, takut untuk dimarahi atau dihukum oleh orang tuanya, dan lain-lain. Lalu cemas. Perasaan ini tuh biasanya terjadi karena perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak jelas. Jadi wujudnya ini tidak jelas. Sebenarnya takut karena apa itu? Dan dirasakan oleh anak sendiri. Karena anak ini sudah kayak membayangkan hal-hal yang buruk yang membuat anak takut di dalam pikirannya, sehingga membuat anak ini merasa cemas, membuat anak ini merasa tidak tenang. Karena mereka membayangkan hal tersebut di dalam pikiran mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada bentuk emosi cemburu. Bentuk reaksi emosi ini sangat umum terjadi pada anak. Ketika anak merasa bahwa orang yang ada di sekitarnya itu tidak lagi menyayangi anak, hal ini terjadi bisa karena memang kenyataannya seperti itu, atau bisa juga karena dugaan-dugaan yang anak pikirkan saja. Perasaan cemburu ini akan muncul ketika mereka takut orang yang mereka sayangi itu tidak menyayangi mereka lagi gitu. Mereka juga merasa tersaingi dalam memperoleh perhatian orang yang mereka sayangi. Jadi rasa cemburu ini tuh biasanya bercampur dengan amarah dan juga takut. Jadi itu kayak gak jelas gitu, perasaannya tuh kayak gimana ya, pengen marah tapi kok ini tuh ini tuh pikiran yang merasa bahwa dia tuh orang yang mereka sayang tuh udah gak peduli lagi sama mereka, udah gak sayang lagi sama mereka. Nah, perasaannya itu marah karena itu. Lalu marah ketika orang yang mereka sayang itu mendapatkan lebih memperhatikan orang lain, misalnya saudara atau teman anak tersebut gitu. Mereka tuh juga takut merasa kehilangan ketika mereka tuh berpikir bahwa orang yang mereka sayang akan direbut oleh orang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya bentuk emosi rasa ingin tahu. Bentuk reaksi emosi ini sangat umum dilakukan oleh anak, karena anak yang dalam masa prasekolah pasti memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka berantusias untuk mengetahui hal-hal baru yang ada di lingkungan sekitar mereka. Mereka ingin mengeksplor semua hal yang menurut mereka itu menarik. Mereka ingin memegang semua benda yang belum pernah mereka lihat. Dan rasa ingin tahu ini tuh juga melibatkan emosi kegembiraan dalam diri anak, terutama ketika mereka ditunjukkan atau dibawa ke tempat yang baru atau objek baru, sehingga rasa ingin tahu ini tuh dapat
membantu dalam proses pembelajaran anak, karena ketika anak tersebut itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, maka mereka berarti ingin mempelajari sesuatu yang lebih lagi, mereka mengetahui hal-hal baru yang lebih lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bentuk reaksi emosi iri hati. Bentuk reaksi emosi anak ini tuh sering ditunjukkan ketika anak merasa bahwa dirinya tidak memperoleh perhatian seperti yang mereka harapkan. Jadi mereka tuh sudah berharap terlalu besar, tetapi tuh perhatian yang diberikan itu tidak sebesar yang mereka bayangkan, seperti itu. Biasanya perasaan ini tuh muncul ketika anak itu merasa bahwa saudaranya atau temannya lebih diperhatikan oleh pendidiknya atau gurunya atau bahkan orang tuanya. Perasaan iri hati ini sebenarnya lebih mengarah kepada emosi yang cenderung negatif ya. Hal ini tuh timbul karena anak itu kurang merasa percaya diri dengan dirinya sendiri dan kurang memiliki rasa aman. Hal ini tuh juga biasanya terjadi karena orang tua atau pendidik anak sering membandingkan anak dengan orang lain yang membuat rasa percaya diri mereka tuh rendah, sehingga tuh timbul rasa iri hati. Seperti yang kita ketahui ya, banyak orang tua bahkan pendidik yang cenderung sering untuk membandingkan anak mereka dengan anak orang lain atau dengan temannya, yang membuat rasa kepercayaan diri anak itu menjadi rendah dan mereka tuh merasa bahwa orang tua mereka itu lebih membanggakan anak orang lain atau menyanjung anak orang lain, bahkan teman mereka sendiri daripada anaknya sendiri. Nah, selanjutnya ada bentuk reaksi emosi senang dan sedih. Yang pertama itu kan, yang keenam ini kan senang ya. Jadi bentuk reaksi emosi ini biasanya terjadi ketika anak itu mendapatkan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka mau. Atau bisa juga karena harapan yang sudah mereka bayangkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Misalnya anak sedang mengikuti lomba, lalu anak berharap bahwa mereka tuh akan menang. Karena selama ini tuh mereka sudah berlatih dengan serius, dengan rutin, dengan rajin. Lalu ketika pengumuman berlangsung, anak itu menjadi juara. Nah, di sini tuh anak menunjukkan bentuk reaksi emosi senang karena harapan mereka tuh terwujud, seperti itu. Lalu yang ketujuh tuh ada sedih. Jadi sedih itu bentuk reaksi emosi ini tuh biasanya muncul ketika anak itu mendapatkan perasaan kehilangan atau ditinggalkan oleh orang yang mereka sayang. Perasaan ini tuh juga bisa muncul ketika anak itu sedang menghadapi kegagalan atau ketidakberhasilan pada sesuatu hal. Misalnya ya, ketika anak tersebut itu sudah bekerja keras untuk berlatih dalam mengikuti lomba, mereka sudah berlatih secara keras, mereka sudah rutin untuk berlatih, mereka juga sudah serius dan rajin ketika berlatih, tetapi ketika lomba berlangsung mereka tuh tidak bisa menunjukkan hasil yang mereka latih selama ini tuh secara maksimal, yang membuat mereka itu tidak memenangkan perlombaan. Nah, di sini tuh anak itu akan merasa mereka itu gagal dalam menjalankan lomba yang mereka ingin menang sebenarnya, seperti itu. Lalu akhirnya tuh anak akan merasa sedih, anak akan merasa bahwa diri mereka tuh telah gagal, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada bentuk reaksi emosi kasih sayang. Bentuk reaksi emosi ini merupakan emosi yang positif dan menjadi dasar berbagai macam perilaku emosi dan kepribadian yang sehat. Karena ketika ada anak yang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua atau lingkungan sekitar mereka, ketika mereka masih dalam masa kanak-kanak, akan berdampak buruk terhadap pembentukan kepribadian anak saat mereka tuh dewasa. Jadi adanya bentuk reaksi emosi kasih sayang ini itu
yang bisa membuat anak itu merasa jika mereka tuh disayangi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, dan membuat kepercayaan dirinya itu naik. Anak akan merasa nyaman, terjaga, terlindungi, dan membantu anak untuk dapat bersikap sopan terhadap orang lain. Jadi ketika anak tersebut itu merasa bahwa orang tua atau lingkungan di sekitar anak itu tidak mau menerima anak, tidak menunjukkan rasa kasih sayang pada anak, maka ketika anak tersebut itu dewasa, mereka tuh akan memiliki kepribadian yang kurang untuk percaya diri. Mereka itu merasa bahwa mereka itu tidak diterima dalam lingkungan dan juga keluarga. Mereka itu juga tidak merasa terjaga dan juga terlindungi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada bentuk reaksi emosi terkejut. Nah, bentuk reaksi emosi ini akan terjadi ketika anak dikejutkan atau dikagetkan oleh sesuatu hal. Bisa karena orang lain yang menjahili, atau bisa juga mendengar kabar yang di luar ekspektasinya sehingga membuat anak itu terkejut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar emosi. Menurut Abraham Maslow di tahun 1989 menyatakan pada teorinya, yaitu teori hierarki atau yang disebut dengan jenjang kebutuhan, bahwa semua orang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar harus terpuaskan terlebih dahulu sebelum mereka menyadari kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut Abraham Maslow, ada 5 macam kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi emosinya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar ini adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Kenapa kebutuhan ini mempengaruhi emosi anak? Karena ketika ada seorang anak yang berada di dalam kekurangan makanan, atau mereka harus membagi makanannya untuk adiknya, untuk kakaknya, atau untuk ayah ibunya, seperti itu. Sehingga anak ini akan sedih karena merasa kelaparan, tidak kenyang lagi. Lalu anak yang berada di posisi ini biasanya mulai iri dengan teman-temannya, mulai membanding-bandingkan keadaan ekonominya dengan teman yang lain, merasa dirinya tidak layak. Anak ini cenderung menjadi anak yang penyendiri, atau anak yang suka sedih, atau anak yang sensitif. Kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang mengacu pada hasrat terhadap perlindungan fisik. Kenapa kebutuhan ini mempengaruhi emosi anak? Sebagai contoh, misalkan ada seorang anak yang mendapatkan kekerasan, bahkan setiap hari. Kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Anak tersebut menumpahkan sesuatu, mulai dimarahi dengan orang tuanya, dibentak. Itu adalah kekerasan psikis. Dan terlebih lagi apabila anak tersebut mulai nakal, tidak menurut orang tuanya mulai melakukan kekerasan psikis, yaitu dipukul, dicubit, dan sebagainya. Nah, hal ini akan mempengaruhi emosi anak. Anak akan merasa takut sama orang tuanya. Mereka sebenarnya marah, tapi pada posisi ini anak selalu menahan amarahnya. Karena anak tersebut tidak bisa mengutarakan amarahnya karena mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya. Biasanya anak tersebut takut meluapkan emosinya, amarahnya, karena takut dihukum lagi. Hal tersebut mempengaruhi emosi anak yang menyebabkan kepribadian anak akan kurang baik, seperti merasa tidak disayang, anak kurang pede, rendah diri, suka iri hati, seperti itu. Jadi kebutuhan akan keselamatan dan keamanan ini sangat mempengaruhi emosi anak.
Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan diri yang merasa ingin diterima oleh keluarga dan lingkungan sekitar anak. Kenapa hal ini mempengaruhi emosi anak? Karena ketika anak merasa tidak diharapkan kehadirannya di dalam keluarga, maka anak tersebut akan kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Contohnya seorang anak yang tidak diinginkan lahir dari rahim ibunya. Tapi akhirnya ibu tersebut harus mempertahankan anaknya dan sampai melahirkan anak tersebut. Tetapi di saat perkembangan usia anak tersebut, ibunya sudah mulai membenci anak ini karena anak ini awalnya tidak diterima. Karena kebencian-kebencian ibunya yang terlihat oleh anak tersebut akan merasa sedih dan perkembangan emosi anak tersebut yang merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua nanti pastinya akan mempengaruhi kepribadian anak tersebut sampai kelak anak tersebut akan dewasa nantinya. Sehingga kebutuhan sosial ini yang merasa ingin diterima itu sangat mempengaruhi emosi anak. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan diri anak tersebut yang merasa senang ketika menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Kenapa hal ini mempengaruhi emosi anak? Contohnya seperti ini. Ketika ada anak yang memenangkan lomba, misalkan anak tersebut sudah berusaha dengan sekuat tenaganya, bekerja keras, latihan terus siang dan malam supaya anak tersebut bisa maksimal tampil di lomba tersebut. Akhirnya anak tersebut hanya mendapatkan juara 2, bukan juara 1. Bagaimana respon orang tua? Respon orang tuanya malah memarahi anak tersebut. Orang tuanya menunjukkan rasa kecewanya kepada anak itu karena anak itu hanya mendapatkan juara 2. Nah, perkataan kekecewaan orang tua ini yang membuat anaknya berkecil hati. Anaknya menjadi putus asa, bahkan merasa kerja kerasnya tidak dihargai dan akhirnya anak tersebut tidak percaya diri lagi dan menjadi sedih. Sehingga kebutuhan akan penghargaan ini sangat penting mempengaruhi emosi anak. Dan selayaknya kita sebagai pendidik dan guru, kita harus memberi penghargaan kepada anak didik kita atau anak kita sendiri dalam keluarga. Sekecil apapun usaha mereka yang mereka sudah lakukan, itu harus kita apresiasi dengan baik. Begitu juga dalam pembelajaran. Sebaiknya guru selalu mengatakan kerja anak tersebut bagus, great job, good job pada anak tersebut setelah anak melakukan kegiatan yang diberikan oleh gurunya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk mencapai pemenuhan tentang potensi diri mereka dan secara penuh menggunakan bakat dan kapabilitasnya mereka. Kenapa hal ini mempengaruhi emosi anak? Seperti contoh, ketika seorang anak yang berbakat menggambar, akan tetapi orang tuanya tidak mendukung karena orang tuanya berpikir menggambar dan kegiatan seni lainnya itu nggak penting, nggak bisa menentukan masa depan. Lalu kenapa dipelajari? Hal yang paling penting adalah nilai akademis, bukan seni. Jadi apabila seorang anak mempunyai bakat menggambar, lalu orang tuanya malah marah-marah karena anak tersebut menggambar terus, tidak belajar yang lain, di sini anak tersebut akan merasa sedih. Karena anak tersebut berpikir apapun yang dilakukan anak tersebut, orang tuanya tidak mendukungnya. Dan ini anak tersebut akan tidak percaya diri lagi dengan kondisi yang dia alami. Ini akan membuat dia
tidak bisa mengembangkan talentanya lagi. Nah, dapat kita lihat ketika orang tua yang berpikiran seperti ini, pastinya apapun yang dilakukan anak tentang seni atau menggambar akan ditentang oleh orang tua mereka. Dan mereka tidak bisa menggali potensi mereka dengan cara misalkan orang tuanya mendukung, orang tuanya tersebut akan memberikan les anak tersebut, les gambar atau les seni lainnya. Dengan pembekalan les gambar dan les seni inilah yang akan membuat rasa percaya diri anak tersebut akan semakin meningkat, bukan malah menghilang. Dan apabila rasa percaya diri anak tersebut hilang, mereka akan mulai sering marah dan iri hati kepada temannya karena merasa potensinya tidak didukung oleh orang tuanya. Sehingga sebagai orang tua kita harus mulai sadar akan potensi-potensi anak-anak kita, sehingga kita tersebut dapat mendorong mereka untuk lebih maju. Pengertian kemampuan mengenal emosi diri. Kemampuan mengenal emosi diri adalah ketika anak mampu mengenal perasaan positif maupun negatif yang terjadi pada dirinya. Indikator pencapaian dari mengenal emosi diri yaitu mampu mengetahui senang pada dirinya sendiri, mampu mengetahui rasa sedih pada dirinya sendiri, mampu mengetahui rasa takut pada dirinya sendiri, dan mampu mengetahui rasa marah pada diri sendiri. Pengaruh emosi dengan penyesuaian pribadi sosial anak. Di sini kita mengambil dari 3 tokoh, yaitu yang pertama, menurut Plato, secara potensial manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Yang kedua, menurut Syamsuddin, bahwa sosial adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Menurut Rory, sosial merupakan suatu proses di mana individu, terutama anak, melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama kepekaan dirinya terhadap tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan. Perkembangan sosial menurut Hadlock. Hadlock mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai norma dan harapan sosial. Halo, jadi aku mau jelasin tentang bahasa emosi yang ditimbulkan pada anak usia dini. Jadi, rasa takut ini biasanya di usia anak 2-6 tahun. Nah, lalu biasanya anak ini takut dengan seperti suara keras, terus binatang, seperti contohnya kayak melihat kecoa gitu. Lalu tingkah laku anak itu bisa kayak menangis atau enggak berlari. Jadi contohnya kayak habis lihat kecoa gitu, itu anak mungkin kayak teriak, terus habis gitu kayak nangis, langsung lari seperti itu. Nah, ekspresi anak pada saat merasakan ketakutan itu alis mata itu naik bersamaan dengan kelopak mata. Lalu kelopak mata bawah itu kayak menegang gitu. Terus bibir sedikit horizontal ke arah telinga, dan bulu-bulu yang di tangan itu seperti kayak berdiri gitu, merinding seperti kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, bahasa emosi yang ditimbulkan pada anak usia dini yaitu ada marah. Nah, jadi ungkapan ini sering ditunjukkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. Jadi kemarahan merupakan cara efektif untuk memperoleh perhatian atau memenuhi keinginan mereka. Jadi dengan marah mereka tuh kayak
apa ya, mencari perhatian gitu loh pada orang tua atau pada temannya gitu itu. Nah, lalu saat marah itu kayak terjadi perubahan secara fisik seperti peredaran darah bertambah cepat, lalu suhu tubuh itu meningkat, lalu pupil mata akan melebar seperti itu. Nah, ekspresi marah pada anak usia dini yaitu alis ke bawah dan menyatu dengan mata terbuka dan bibir itu menyempit. Jadi kayak ya marah gitu. Nah, tingkah laku anak pada saat marah ya, itu berteriak, menangis, lalu ada ngambek mungkin marah, atau enggak kayak seperti kayak enggak mood atau kayak gitu. Lalu tidak peduli, dan diam. Jadi kan si manusia kan berbeda-beda ya. Kalau marah ada yang marah diam, ada yang marah teriak-teriak seperti itu. Nah, akibatnya anak menjadi bad mood dan tidak mau melakukan aktivitas seperti itu. Jadi ketika anak sudah marah itu kan perasaan atau yang ada di dalam dirinya tuh seperti kayak nggak mood, udah males buat ngapa-ngapain seperti itu. Nah, lalu ada bahasa emosi yang ketiga. Nah, jadi itu ada bahagia. Jadi bahagia ini adalah ungkapan perasaan yang apa ya, yang dia merasakan seperti senang, seperti. Tapi dalam KBBI, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi seperti bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Nah, ekspresi bahagia pada anak usia dini tentunya sangat beragam ya. Ada yang senyum dengan senyuman atau dengan tertawa. Lalu jadi senyuman ini tuh asli mengandung pipi yang agak naik dan gerakan dari otot memutar sampai mata gitu. Jadi kayak jadi ekspresinya tuh terkadang juga ada yang tertawa, bahagia dengan tertawa, ada yang dengan senyuman seperti itu. Nah, lalu yang keempat ada sedih. Jadi sedih ini ungkapan emosi ketika seorang anak merasa kehilangan sesuatu yang dia sayang, atau saat anak merasakan kegagalan seperti itu. Ekspresinya, jadi ekspresi anak pada saat sedih yaitu kelopak mata atas menurun dan mata tidak fokus dan ujung mulut tertarik ke bawah. Nah, tingkah laku anak yang sedang sedih itu murung lalu menitikkan air mata atau menangis. Tapi tidak semua anak itu kalau sedih itu menangis ya. Ada yang cuman kadang diam seperti itu. Nah, kadang juga ada yang menangis karena kan setiap orang kan pasti juga berbeda-beda seperti itu. Nah, akibatnya pada saat dia merasakan sedih ini, di saat kegiatan yang dimulai mungkin dia merasa kayak kelabu gitu. Bahkan karena sedih anak tidak mau berbuat apa-apa. Nah, jadi aku juga mau menjelaskan cara orang tua atau pendidik untuk menyikapi anak yang sedang menunjukkan emosinya. Ya, jadi yang pertama, cara mengatasi anak yang ketakutan. Pertama, lakukan pendekatan. Jadi anak itu ditanyain kan, kenapa kamu merasa takut, kenapa kamu ketakutan, seperti itu. Terus yang kedua, beri semangat. Jadi kayak misalnya dia takut di tempat gelap, jadi kayak semangat, oh nggak apa-apa kok, di tempat gelap itu hanya lampunya saja yang mungkin mati atau sedang tidak bisa digunakan, seperti itu. Kebanyakan anak
memang takut dengan kegelapan, tapi juga ya harus diberi semangat. Lalu yang ketiga, jangan menakut-nakuti. Jadi jika anak sedang berada di tempat gelap, itu kita sebagai orang tua atau pendidik, kita bukannya malah seperti awas lo ada gini itu jangan. Kita sebaiknya seperti kayak nggak apa-apa, di dalam itu nggak ada apa-apa, seperti itu ya, beri semangat itu tadi. Lalu alihkan rasa takutnya. Nah, alihkan rasa takutnya tuh jadi misalnya seperti ini, misalnya kita lagi di dalam, jadi kita tuh kayak sama sih beri semangat. Jadi kayak misalnya oh nggak apa-apa kok di sini, emang tempatnya gelap, tapi sebenarnya juga nggak ada apa-apa, jadi cuman gelap aja, cuman bedanya kalau biasanya ada lampu, kalau ini sedang gelap gitu, nggak apa-apa kok. Di sini nggak ada apa-apa, nggak ada bahaya apa-apa, cuman hanya gelap saja, seperti itu. Ya terus kayak bilang kayak pasti habis ini akan nyala kok, atau nggak akan dinyalakan. Lalu ajak berdoa. Nah, kalau misalnya lampu mati ya, misalnya lampu mati, mungkin anak akan diajak untuk berdoa. Jadi kayak misalnya Tuhan tolong supaya lampu kamar ini cepat menyala, seperti itu. Jadi anak juga diajarkan untuk berdoa seperti apa ya? Jadi dia jika merasa takut, dia akan ingat kepada Tuhan, seperti itu. Jadi dia berdoa. Nah, lalu ada cara mengatasi anak yang sedang marah atau pemarah. Jadi satu, mencari tahu penyebab anak itu kenapa bisa marah. Jadi kita pendidik atau orang tua, kita tanya, kamu kenapa? Kenapa bisa marah? Apa yang membuat kamu marah? Seperti itu. Lalu yang kedua, mencontohkan perilaku yang baik. Nah, jadi kalau misalnya anak sedang marah, kita sebagai orang tua atau pendidik, kita kasih tahu bahwasannya itu marah-marah itu gak baik, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sedang digoda oleh temannya, itu sebaiknya ya bilang gitu, jangan goda, seperti itu. Jadi tidak perlu dengan marah-marah. Nah, lalu yang ketiga, tetap bersikap tenang. Nah, jadi kita tetap tetap tenang, walaupun anak sedang marah-marah, kita kasih tahu jangan seperti ini tidak baik, seperti itu kan. Lalu kadang kan ada ya orang tua yang kayak juga kadang sering marah-marah ke anaknya. Nah, itu sebaiknya sih jangan, karena nanti anak bakalan mencontoh seperti itu. Jadinya makanya anaknya mungkin ikut pemarah gitu. Jadi orang tua juga harus menunjukkan hal-hal yang baik gitu. Nah, ya kemudian memberikan pelukan pada anak. Jadi memberikan pelukan pada anak ini termasuk seperti kayak memberi kehangatan kepada anak. Jadi kayak misalnya kalau lagi marah ya, kita sebagai pendidik atau orang tua sebaiknya kita memeluk dan bertanya kayak, kamu kenapa kok marah-marah, seperti itu. Jadi kita menenangkan dengan cara memeluk. Biasanya anak usia dini kan kayak bercerita. Kalau misalnya kita lebih kayak mendekat kepada dia, kayak memberikan pelukan, lalu bertanya, seperti itu. Nah, terus menasehati anak. Jadi kalau misalnya ada anak marah, kita harus menasehati. Kamu kenapa kok marah, kita kan. Terus misalnya aku digoda sama temanku seperti ini. Nah, kita nasehatin. Kita kasih tahu ya kan. Temannya itu hanya mengajak untuk bermain atau nggak bercanda. Jadi kamu nggak usah marah gitu kan. Bukan nggak boleh marah ya. Jadi kayak gimana ya? Menasehati seperti, oh ya nggak apa-apa, mungkin temanmu itu bercanda seperti itu, dan kamu menanggapinya seharusnya dengan baik, tidak usah dengan marah-marah seperti
seperti itu, atau bilang kalau misalnya nggak mau main atau lagi nggak mau diajak bercanda seperti itu. Lalu hibur anak dengan kelembutan. Ya, ini sama ya, sama yang memberikan pelukan tadi ya. Jadi ngehibur anak dengan kelembutan, kayak misalnya lagi marah-marah, kayak contohnya nih ya, nggak mau misalnya kayak nggak dibelikan sesuatu atau nggak dibelikan barang, anak itu nanti misalnya kita hibur, kayak misalnya sementara ini nggak apa-apa ya, kayak nggak dibelikan misalnya boneka, kayak nggak dibelikan boneka dulu. Kita orang tua juga menghibur ya dengan cara kelembutan ya, bukan dengan cara marah-marah juga. Jadi kita menghibur juga dengan menggunakan kelembutan. Lalu seperti kayak contohnya, sorry, kayak belum bisa belikan boneka, kayak gitu kita kasih tahu kan, terus kita hibur, minggu depan kita beli ya, seperti ini, seperti itu. Nah, lalu cara membuat anak bahagia. Nah, yang pertama katakan pada anak bahwa pendidik atau orang tua ini menyayanginya. Jadi kayak loh, mama ini sayang loh sama kamu, kayak gitu kan. Mama ini sayang loh sama kamu. Mama itu bahagia karena kamu tuh hebat, pintar, seperti itu. Kalau misalnya pendidik dengan cara mungkin, wah, kamu mengerjakan tugas ini dengan baik dan tepat, kamu mendapatkan hadiah ini ya, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh menyayangi karena anak ini tuh kayak apa ya, berhasil melakukan kayak, wah kamu baik deh, wah kamu anaknya seperti ini tuh. Dan yang kedua, katakan akan mengajaknya bermain. Nah, karena anak usia dini memang pada usianya anak lebih suka bermain ya, atau memang dunianya memang bermain. Jadi kita orang tua atau pendidik lebihlah sering-sering mengajak anak kita bermain. Malah bisa loh bermain dengan mengajak, maksudnya kayak belajar tapi juga bermain, seperti itu. Jadi kayak kita kayak mengajak bermain. Nah itu karena membuat anak bahagia, membuat anak senang, seperti itu. Lalu dengarkan semua yang anak inginkan dan dengarkan semua yang ingin dikatakan anak. Jadi misalnya anak gambar gitu kan, anak bercerita, aku ingin menggambar, aku ingin bernyanyi, seperti itu. Lalu misalnya dia cerita kayak misalnya, oh ya tadi di sekolah aku ini loh menyelesaikan tugasnya dengan cepat, lalu membantu teman, lalu bisa bernyanyi. Itu kita dengarkan sambil orang tua atau pendidik sambil kayak, wah bagus dong, keren, kayak gini. Tetap ini ya, tetap pintar, tetap cepat dan tetap pintar dan menyelesaikan tugas. Terus kalau misalnya mungkin ada temannya yang kesusahan, boleh dibantu, kayak gitu. Jadi anak itu kayak merasa bahagia gitu loh, karena anak merasa berhasil melakukannya, seperti itu. Lalu selanjutnya tunjukkan kalau menyayanginya. Ya seperti itu tadi ya, kayak misalnya kalau lagi ada misalnya kayak lagi ada berkat gitu, mungkin orang tua kayak memberikan boneka, seperti itu kan memberikan sesuatu kan, menunjukkan rasa bahwa orang tua itu menyayangi, seperti itu. Lalu kalau misalnya pendidik itu dengan cara kayak misalnya kalau misalnya di kelas itu kayak memberi reward atau gitu ya, atau enggak seperti kayak
mensupport, kayak contohnya kayak ayo kamu bisa melakukannya seperti itu. Nah, kemudian ada cara mengatasi anak pada saat sedih. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik gitu. Mungkin gini ya, kita kan anak kecil kan belum ada masalah yang besar kayak gimana gitu. Jadi kayak misalnya dia lagi ada masalah sama temannya kayak gitu kan, ya misalnya anak cerita ya kita dengarkan, kamu kenapa gitu. Kalau misalnya ini temen aku ini gini tadi mainanku direbut gitu kan, nah kita sebagai orang tua jadi kita dengarkan, oh seperti itu, ya udah nggak apa-apa, gantian mungkin gitu. Lalu yang kedua ada hangatkan tubuh anak. Jadi ya sama seperti yang tadi ya, yang rasa takut kayak gitu ya. Jadi kayak hangatkan tubuh anak, jadi kayak ya merangkul seperti itu, merangkul lalu ya seperti kayak ya kamu baik, kenapa sedih kayak gitu, terus jangan sedih kayak gitu kan. Terus selanjutnya jelaskan kalau perasaan sedih pasti akan berlalu. Nah, misalnya sedih misalnya kayak gagal, kayak nggak bisa menggambar gitu ya, atau dapat nilai jelek, itu kita bilangin kayak kamu nggak apa-apa gitu kan, kamu pasti nanti bisa gitu kan, iya kamu bisa, kamu nanti mengerjakannya besok-besok harus lebih giat lagi, lebih teliti itu. Jadi kita juga bilangin nggak apa-apa kalau sekarang memang tidak maksimal, tapi selanjutnya harus lebih maksimal seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, pada diri manusia itu terdapat jiwa yang di dalamnya ada emosi yang tidak bisa lepas darinya. Emosi ini merupakan perasaan manusia seperti senang, gembira, bahagia, rasa takut, lalu sedih, seperti itu, hingga keadaan baik dan buruk yang ada di dalam dirinya. Lalu reaksi anak sangat kuat akan memperlihatkan reaksi emosi yang sama kuatnya dalam menghadapi setiap peristiwa, baik yang sederhana, sifat nyaman pun yang berat. Bagi anak, semua peristiwa adalah menarik dan menakjubkan. Lalu bentuk reaksi emosi anak usia dini adalah amarah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Nah, kita lanjut ke saran. Jadi saran dari kami, dari kelompok kami untuk pendidik, mengenali emosi anak agar dapat mengetahui cara mengatasinya, dan guru harus lebih efektif dalam mengembangkan sosial emosional anak sehingga nantinya anak mampu berinteraksi di lingkungan sekolah atau keluarga dan di lingkungan masyarakat sekitar. Lalu saran untuk orang tua. Saran untuk orang tua lebih dekat dengan anak dan lebih mendekatkan anak dengan Tuhan, seperti itu. Jadi orang tua juga harus lebih dekat dengan anak, dan orang tua harus mendekatkan anak dengan Tuhan. Jadi diajari doa, seperti itu. Lalu saran untuk mahasiswa, banyak-banyaklah mempelajari apa kebutuhan dasar emosional anak usia dini dan mengenal emosi diri anak. Gitu.
Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih.